Oke, annyeonghaseyo Robun, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita coba jelaskan ya materi pembahasan bab 1, yaitu judulnya adalah tentang Hangul. Ya, sini sudah ada Kak Rizal dan Kak Triana yang sudah bergabung. Untuk hari ini kita penjelasan bab 1, materi awal tentang bahasa Korea. Jadi buat rekan kita yang beralangan hadir, ada 4 orang ya nggak bisa hadir, mereka bisa menonton video record yang akan saya buat ini ya. Jadi nanti saya kirimkan video recordnya, tonton bisa menonton ulang. Kalaupun yang hadir terus masih belum paham, Anda juga bisa sama ya, nonton video recordnya seperti itu. Jadi pahami ya teman-teman. Kita coba lanjut ke pembahasan bab 1 ini ya. Kelas Mandiri Bahasa Korea atau Kripsop, judulnya adalah bab 1 tentang Hangul ya. Hangul. Kayak gitu ya, teman-teman. Ini judulnya adalah tentang Hangul. Oke. Yang pertama di sini, dalam huruf Hangul, ya, misalkan Anda tanya nih, Sam, Hangul itu apa? Hangul adalah huruf Korea, teman-teman ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan huruf Indonesia A, B, C, D sampai dengan Z, ya, abjad gitu kan. Kalau dalam Korea namanya adalah huruf Hangul. Huruf Hangul itu ada dua jenis ya. Jenis yang pertama adalah vokal. Jenis yang kedua adalah konsonan. Kita coba bahas vokal dulu ya. Vokal itu ada dua, teman-teman. Vokal tunggal dan vokal rangkap. Mas Rizal silakan disiapkan bukunya ya, barangkali mau nulis karena kan buku Anda belum nyampe, masih di jalan ya. Kalau Kak Triana bukunya sudah diterima, jadi silakan bisa dilihat ke sini. Nah, di sini bahwasanya ada yang namanya vokal tunggal, teman-teman ya. Untuk vokal tunggal yang pertama ini jumlahnya ada 10 huruf dan teman-teman wajib hafal. Oke ya. Jadi untuk huruf vokal ini Anda diwajibkan hafal. Vokal tunggal, vokal rangkap, konsonan tunggal, konsonan rangkap. Jadi keempat jenis itu Anda wajib hafal. Kenapa Sam? Kenapa kok wajib hafal? Karena ini modal awal Anda untuk bisa membaca seperti itu. Jadi saat ujian itu kan Anda ujiannya adalah membaca dulu, teman-teman. Jadi Anda membaca terus nanti Anda mengerjakan soal. Jadi bukan mengerjakan soal essay ya, tapi soalnya pilihan ganda. Nah, di situ kan kuncinya adalah Anda membaca. Ini adalah gerbang awal Anda bisa mengikuti program G2G nanti ya, bahwasanya Anda wajib bisa membaca seperti itu. Oke ya, kita coba masuk ke sini. Ya, yang pertama adalah tentang vokal tunggal. Huruf vokal tunggal ada 10, teman-teman. Mohon konfirmasi kurang gede atau sudah cukup? Cukup ya. Oke, untuk hurufnya ini yang pertama adalah, oke, mana nih? Bentar. Nah, ini teman-teman ya. Huruf yang pertama adalah ini, seperti ini bentuknya. Jadi ada iyeng, ya, ada lingkaran. Ini penulisannya gimana, Sam? Penulisannya Anda mulai dari, saya coba buatkan dulu penjelasannya, mohon ditunggu. Oke, ini ya. Ini teman-teman ya. Jadi untuk seperti ini, ya, untuk menulis huruf seperti ini, Anda penulisannya mulai dari iyeng. Ya, jadi iyeng tuh yang lingkaran. Ya. Setelah lingkaran, Anda tarik garis lurus ke bawah di sampingnya. Ya. Terus ditarik garis tengah ke kanan seperti itu. Ya, silakan dicoba dibantu tulis di buku. Jadi untuk penulisannya adalah Anda tuliskan iyengnya dulu di sini ya, terus ditambah dengan garis lurus ke bawah dan garis tengah ke kanan. Ya, garis tengahnya hanya satu ke arah kanan. Untuk huruf yang seperti ini bunyinya adalah A. Ya, bunyinya adalah A. Oke. Silakan ditulis Kak Triana, silakan ditulis di buku Anda kan di sini ya, di pinggir ya. Ditulis silakan kurang lebih sekitar 4. Ya. Jadi seperti ini diisi ya. Kurang lebih ada 4 seperti ini. Silakan Kak Triana ditulis dan Mas Rizal juga ya. Silakan di bukunya Mas Rizal ditulis kurang lebih seperti ini. Ya, ada 4. Ini untuk latihan nulis Anda. Hurufnya seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk kata kuncinya di sini adalah teman-teman perhatikan garis tengah ya. Ini kan ada garis tengah ya yang menghadap ke kanan teman-teman. Garis tengah yang menghadap ke kanan ini ya, tanda ini menandakan bahwa dia adalah huruf, bunyinya adalah vokal A atau bunyinya A seperti itu. Oke? Bisa dipahami untuk huruf yang pertama? Bisa ya?
Mas Rizal, Kak Triana bisa dipahami? Bisa saya. Bisa, Pak. Baik, kalau bisa kita lanjut ke bawah ini ya. Yang bawah ini mirip dengan yang atas, teman-teman ya. Ada perbedaan nggak? Ada. Apa bedanya? Bedanya adalah garis tengahnya ada dua ya. Ini garis tengahnya kan ada dua, teman-teman. Ini satu, ini dua nih. Ya, jadi ada dua garis tengah menghadap ke kanan, ya. Maka jika ada dua seperti ini, kita membacanya adalah ditambahin huruf Y, teman-teman. Ini ya. Nah, kalau yang atas itu garis tengahnya satu dibacanya A. Kalau yang bawah garis tengahnya ada dua ini, teman-teman. Maka dia dibacanya ditambahin Y menjadi Ya. Seperti itu, ya. Jadi A, kemudian yang ini dibacanya adalah Ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Silakan diisi, teman-teman. Ya, seperti ini. Kemudian ini juga sama, Ya lagi. Sambil diisi ya, Kak Triana dan Mas. Oke, seperti ini. Silakan diisi. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan garis tengahnya ini menghadap ke kanan, kalau satu berarti dia bunyinya A. Kalau garis tengahnya ada dua menghadap ke kanan seperti ini ya, maka dia bunyinya adalah Ya. Jadi ada tambahan huruf Y, teman-teman. Ini ya, ada tambahan huruf Y. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang bawah ini ya, total ada 10, teman-teman. Selanjutnya yang bawah ini, dia garis tengahnya menghadap kemana? Menghadap ke kiri. Ingat-ingat ya, garis tengahnya menghadap ke kiri ya, Robin, menghadap ke iyeng ini ya. Ini kan menghadap ke iyeng nih. Jadi yang lingkaran itu namanya iyeng. Penulisannya gimana, Sam? Penulisannya sama, teman-teman. Anda mulai dari iyeng ya. Anda mulai dari penulisan iyeng, kemudian garis tengah tulis dulu ya, kemudian tambah garis lurus seperti itu. Kayak gini ya untuk penulisannya. Silakan sambil ditulis di buku Anda, teman-teman. Iyeng dulu baru vokal O. Iyeng dulu baru vokal O. Seperti ini ya. Bisa, teman-teman? Bisa ya? Oke, silakan diisi. Ini ya, ini jadi bunyinya adalah O. Tulisannya EO, teman-teman ya. Jadi pengucapannya itu tulisannya EO, cuma nanti Anda membacanya adalah O. Ya, jadi dibaca O. Yang nomor 1 A, nomor 2 Ya, nomor 3 adalah O. Tulisan Latin yaitu EO. Tapi kita membacanya adalah O. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya. Silakan ditulis, teman-teman. Kemudian selanjutnya yang bawah ini ya. Kita yang ini lanjut. Kalau tadi garis tengahnya ada satu menghadap ke kiri, menghadap ke lingkaran atau menghadap ke iyeng, bahasanya seperti itu, ya. Kalau yang bawah ini garis tengahnya ada dua, teman-teman, menghadap ke iyeng, sama ya, menghadap ke iyeng juga. Jadi bunyinya gimana, Sam? Seperti tadi, sama dengan yang atas bahwasanya. Kalau garis tengahnya dua, ya seperti ini, jadi depannya ditambahin huruf Y. Kalau yang ini kan O. Ya, kalau garis tengahnya dua seperti ini, berarti ada Y-nya menjadi Yo. Ya, tulisannya Yo, kita bacanya adalah Yo, Yorobun. Silakan ditulis. Ya, jadi dibacanya adalah Yo, seperti itu. Ini juga sama ya, lingkaran dulu. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi lingkaran dulu, terus seperti ini lagi. Satu lagi, teman-teman. Kurang lebih bisa nyampe 4. Seperti ini ya, silakan diisi. Oke. Bisa? Bisa ya? Silakan. Sambil diisi ya, Kak Rizal dan Kak Triana di bukunya.
Sudah ya, Robun? Baik, kalau sudah kita lanjut ya. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ke bawah teman-teman di sini. Nah, yang nomor 5 ini hurufnya adalah dimulai penulisannya dari iyang dulu ya. Jadi Anda tuliskan lingkarannya dulu, iyang seperti ini, kemudian garis tengah 1 dan garis mendatar. Nah, seperti ini ya. Jadi garis tengah 1, kemudian garis mendatar. Coba kita tuliskan ya, teman-teman. Iyeng, kemudian garis tengah 1 dan garis mendatar seperti ini ya. Jadi posisinya di bawah, teman-teman, ini ya. Ini bunyinya adalah O ya. Latinnya hanya O saja seperti ini. Jadi bunyinya adalah O. Silakan ditulis sambil ini penjelasan. O, kemudian satu lagi bunyinya adalah O begini ya. Ini bunyinya adalah O, teman-teman. Bentuknya seperti ini, dia namanya O bawah ya. Kalau tadi yang atas ini adalah O samping ya. Yang ini itu O samping, teman-teman. Ini adalah O samping, kalau yang ini adalah O bawah ya. Seperti itu. Kemudian ya, setelah Anda paham ini adalah huruf O, yang bawahnya ini kan garis tengahnya ada 2 ya, yang bawah ini. Maka namanya apa, Sam? Namanya adalah Yo. Ya, sama dengan yang atasnya, bahwasanya kalau misalkan dia ada 2 untuk ininya, apa namanya? Untuk garis tengahnya, ya kalau ada 2 berarti ada tambahan huruf Y, ya, seperti itu. Jadi kita tuliskan di sini adalah Yo. Seperti ini ya. Bunyinya adalah Yo. Satu lagi bunyinya adalah Yo. Seperti ini. Silakan sambil diisi di buku Anda. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ke bawah. Kemudian ada lagi yang bawah ini. Anda perhatikan garis tengahnya ya. Yang bawah ini garis tengahnya itu membelakangi iyeng. Ya, jadi dia tuh membelakangi iyeng, teman-teman, garis tengahnya ini ya. Silakan perhatikan dia menghadapnya itu ke belakang, bahwasanya dia membelakangi iyeng. Untuk bunyinya gimana, Sam? Bunyinya ini adalah U. Penulisannya gimana? Penulisannya iyeng dulu sama garis lurus mendatar terus ditambah garis tengah yang membelakangi seperti ini ya. Silakan ditulis. Jadi iyeng dulu, lingkaran dulu, kemudian garis lurus. Jadi jangan nempel ya. Tidak boleh nempel dan tidak boleh terlalu jauh juga, harus mepet-mepet seperti itu. Nah, silakan tulis teman-teman. Bunyinya adalah U ya. Bunyinya adalah U seperti ini. Silakan ditulis Kak Triana dan Mas Rizal. Sudah? Sudah, ya. Pak. Kalau sudah kita lanjut ke bawah. Kalau tadi di sini garis tengah yang 1 ya, Robun. Ini kan garis tengahnya hanya 1 kemudian membelakangi iyeng. Iyeng tuh yang lingkaran ya, membelakangi lingkaran. Kemudian kalau yang bawah yang ini dia garis tengahnya ada 2 membelakangi lingkaran, teman-teman ya. Jadi bunyinya gimana? Kalau tadi yang atas itu bunyinya U, ya, yang garis tengahnya 1 membelakangi lingkaran, membelakangi iyeng. Kalau yang ini garis tengahnya 2 membelakangi lingkaran, membelakangi iyeng, berarti bunyinya adalah ada tambahan Y, berarti jadinya adalah U ya, teman-teman. Jadi dibacanya adalah U seperti ini. Jadi kalau ada garis tengahnya 2, Anda tambahin Y-nya, teman-teman. U satu lagi ini dibacanya adalah U seperti itu. Silakan diisi. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita lanjut ke bawah. Ya, tadi ada U, kemudian ada lagi U yang ini, dan yang nomor 9 ini namanya adalah E. Kalau orang Sunda mungkin fasih ya ngomongnya. Ini dibacanya adalah E. Ini kan garis lurus mendatar di bawah ya, teman-teman. Tidak ada garis tengah. Artinya dia hanya garis mendatar saja. Ya, seperti ini. Bunyinya adalah E. Penulisannya gimana, Sam? Penulisannya, teman-teman, mulai dari iyeng, kemudian garis mendatar,
Kemudian ada lagi iyeng garis mendatar. Satu lagi iyeng garis mendatar seperti ini. Silakan diisi. Bunyinya adalah e. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah kita lanjut ya Robun ke bawah yang terakhir ya. Untuk yang terakhir ini dia kan cara penulisannya adalah iyeng ya. Anda tulis iyengnya dulu atau lingkarannya dulu. Kemudian setelah lingkaran ya, Anda tarik garis lurus ya. Garis lurus seperti ini, seperti huruf I ya. Silakan. Seperti ini. Dan ini ya, huruf yang terakhir bunyinya adalah I. Oke ya, jadi bunyinya adalah ini paling gampang teman-teman. Karena seperti huruf Indonesia ya. Garis lurus seperti ini, bunyinya adalah I. Nah ini adalah E, yang ini tadi U. Ya. Kalau kita hafalkan dari atas. A, ya, O, yo, U, yu, E, I, seperti itu. Aya, oyo, uyu, I, seperti itu. Jadi ada 10 huruf. Ini teman-teman wajib dihafalkan ya. Silakan saya beri waktu Anda 7 menit ya. Coba hafalkan 10 huruf ini. Kemudian nanti akan saya coba tes teman-teman ya. Yang ini sudah diisi belum untuk bunyinya Mas Rizal? Sudah ya? Huruf ini Sudah, bunyinya sudah, adalah Pak. A. Sudah ditulis belum? Belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, kalau sudah silakan dihafalkan. Saya beri waktu 7 menit, nanti akan saya coba tanya. Ini bunyinya apa? Seperti itu. Ya, silakan dihafalkan dulu. Katriana paham ya untuk tugasnya ya? Silakan dihafalkan vokal tunggalnya. Paham, Sam. Oke, silakan.
Sudah ya? Sudah hafal? Insya Allah, Pak. Oke, mulai dari Mas Rizal. Silahkan ditutup bukunya, Mas Rizal. Sudah? Sudah ditutup? Sudah, Pak. Mas Rizal, silahkan dibaca dari atas ke bawah ya. Sok, mulai. Siap. Aya, Mm-mm. oyo, Terus? uyu, Yang ini apa? oyo, Oh, iya lagi, betul. Terus yang ini? uyu, Oke. Terus yang ini? i. Oke, E dan I. Yang ini Mas Rizal huruf apa? Itu o. Yang ini? Itu ya. Oke. Yang ini? Itu yo. Yang ini? Itu yu. Yang ini? E, Yang ini? i. Ya, bisa ya Mas Rizal ya. Siap, bisa, Pak. Aya, oyo, oyo, uyu, i. Ada 10 ya, teman-teman. Harus wajib bisa. Oke, Mas Rizal sudah lumayan hafal. Tadi bukunya ditutup ya, Mas Rizal? Ditutup, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Kak Triana. Silakan dari atas Kak Triana dibaca. A, Terus? ya, Terus? o, Terus? yo, Terus? o, Terus? yo, Yang ini? u, Yang ini? yu, Yang ini? e, Yang ini? i. Oke, bisa ya. Saya coba tanya, Kak Triana yang ini huruf apa? Yang itu yu. Oh, yo, 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 yo. Nah, yo ya. Kalau U Ya, itu dia yo. membelakangi I yang garis tengahnya ya, seperti ini. Ini U nih. Mm, Oh, inget-inget ya. Yang ini Katriana, huruf apa? O, Ya, kalau ini. yo, Yang ini. ya, Ya, betul. Yang ini. tu, yu, Ya, betul. Yang ini. i, Yang ini. o. Iya, betul. Masih ingat ya Katriana ya? Aya, Iya, Sam. oyo, oyo, uyu, i. Perhatikan ya teman-teman. Jadi kalau U itu berarti garis tengahnya membelakangi I, belakangi I yang seperti itu. Iya. Jadi teman-teman perhatikan kalau huruf U dia membelakangi I yang kayak gitu ya. Bisa dipahami ya Rebun untuk vokal tunggal ada 10. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, Iya, nanti Sam. teman-teman wajib hafal, pokoknya harus ingat seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bawah ya, ke sini. Ini ada yang namanya adalah vokal rangkap. Sesuai namanya ya, Yorobun. Kalau rangkap berarti dia adalah gabungan dua huruf. Oke. Jadi perlu dipahami bahwasannya untuk vokal rangkap ini berarti dia huruf vokal yang terdiri dari tercipta dari gabungan dua huruf. Seperti itu ya. Saya coba kasih contoh satu ini. Ini kan bentuknya seperti huruf H ya dalam bahasa Indonesia. Oke. Ini asal muasalnya adalah dari vokal A, teman-teman ya, ditambah dengan vokal I. Seperti ini ya. Terciptalah huruf yang seperti ini. Bunyinya adalah E. Tulisannya AE ya. Tulisannya AE begini, tapi kita dibacanya adalah E. Silakan di bukunya dibetulin ya, teman-teman. Kayaknya di bukunya hanya E saja ya. Silakan dibetulkan.
Jadi tulisannya Latinnya itu AE, cuman kita membacanya adalah E. Ya, jadi dibacanya hanya E seperti ini, ya. Filosofinya ini gabungan antara vokal A digabung dengan vokal I. Maka ketemulah huruf yang namanya seperti ini, yang bentuknya seperti ini, ya. Ini kan kalau kita gabung begini, teman-teman. Ya. Kalau misalkan Anda menggabungkan vokal A seperti ini digabung dengan vokal I, ya, vokal I garis lurus begini, kan ketemunya adalah seperti huruf H ya. Bener nggak? Bener ya? Nah, seperti itu makna dari yang namanya vokal rangkap itu, dia gabungan, teman-teman. Ya gitu ya, silakan diisi. Nah, untuk penulisannya, Anda penulisannya mulai dari iyeng, kemudian buat seperti huruf H. Nah, seperti ini, ya. Bunyinya adalah E. Tulisannya AE, tulisan Latinnya, tapi kita membacanya adalah E. Seperti itu. Ini juga sama ya. Kita buat 4 Yorobun, silakan sambil diisi. Oke, begini ya, silakan diisi. Jadi bunyinya adalah E. Silakan. Sudah ditulis? Sudah? Belum, Pak. Oke, silakan sambil ditulis. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Kalau tadi yang atas, ini kan garis tengahnya ada 1 Yorobunnya. Sama ya, jadi Anda perhatikan garis tengahnya untuk bisa mengenali huruf ini huruf apa sih. Anda perhatikan garis tengahnya ya, baik itu dari vokal tunggal maupun vokal rangkap. Contoh yang ini. Ini kan garis tengahnya ada 1 ya, teman-teman. Bunyinya adalah E. Kalau garis tengahnya ada 2 seperti ini kan ada 2 ya. Tuh, garis tengahnya ada 2 ini, teman-teman. Dia bunyinya adalah apa? Sama, teman-teman ya, dengan yang sebelumnya. Bahwasanya kalau misalkan garis tengahnya itu ada 2, maka penyebutannya adalah Y. Ya, jadi bunyinya adalah Y, teman-teman. Jadi ada tambahan huruf Y-nya seperti ini ya. Yang tadinya AE menjadi Y. Ya, tulisannya YAE tapi dibacanya adalah Y. Seperti itu. Silakan diisi. Ya. Bunyinya adalah Y. Bunyinya adalah Y. Seperti ini. Silakan diisi, teman-teman. Jadi perhatikan garis tengahnya ya. Kalau yang atas garis tengahnya 1 seperti ini, bunyinya adalah E. Kalau garis tengahnya ada 2 begini, maka bunyinya adalah Y, teman-teman. Silakan diisi. Bisa? Bisa ya, silakan sambil diisi. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, kita coba bahas yang selanjutnya. Nah, yang ini teman-teman ya. Ini ya gabungan. Ini juga sama nih. Ini juga gabungan. Gabungan dari mana, Sam? Gabungan dari vokal O ya. Ini kan ada vokal O, teman-teman. Ditambah dengan vokal I ya. Maka terbentuklah huruf yang seperti ini bentuknya, teman-teman. Ini kan vokal O tambah dengan vokal I ya. Nah, ini. Ini kalau digabung dengan ini, maka jadinya adalah seperti ini. Vokal rangkap namanya. Bunyinya adalah E, teman-teman ya. Silakan diisi. Ya, jadi penulisannya gimana, Sam? Penulisannya sama, mulai dari iyeng, ya Robun. Terus kemudian vokal O, tambah dengan sampingnya I ya. Sama dengan garis lurus I begini ya. Jadi kalau kita tuliskan begini, teman-teman. Iyeng, kemudian vokal
Angkap E, seperti itu. Ya, jadi I-nya itu mepet sini ya. Jadi deket-deket lah. Seperti itu. Silakan ditulis ya, bunyinya adalah E, bunyinya adalah E, seperti ini. Silakan. Bisa ya? Oke Bisa, ya. Pak. Ya, bunyinya adalah E. Kemudian ya, ini kan garis tengahnya ada satu nih ya. Ini kan garis tengahnya ada satu, bunyinya adalah E. Kalau garis tengahnya ada dua seperti ini kan ada dua ya teman-teman. Maka dia bunyinya adalah Y. Ya, bunyinya apa? Bunyinya adalah Y. Jadi ada huruf Y-nya teman-teman, tambahan. Ya, ini kan ada huruf Y-nya. Jadi Y seperti. Jadi EY EY seperti itu penyebutannya ya. EY EY. Oke, satu lagi. Seperti ini untuk penjelasannya ya. Oke, silakan sambil ditulis teman-teman ya. Y, kemudian Y. Ingat-ingat ya, kalau garis tengahnya ada dua seperti ini, seperti tangga, kemudian ini lagi sama ya, dua lagi, maka bunyinya adalah Y. Kalau yang garis tengahnya satu berarti E. Ini juga sama, garis tengahnya satu berarti E. Seperti itu untuk penjelasannya. Silakan. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, selanjutnya yang bawah ini ya, Robun, yang nomor 5 ya. Tadi kan kita sudah menyebutnya EY, begitu ya. Nanti Anda ingat-ingatnya adalah EY. Oh ya, EY. Kalau garis tengahnya ada dua, berarti bunyinya adalah Y. Kalau garis tengahnya satu, berarti E, seperti itu. Kemudian yang ini agak berbeda ya. Karena ini adalah benar-benar gabungan ya. Ini kan gabungan antara, kita baca yang sebelah kiri dulu ya, yang ini dulu. Ini kan adalah vokal O ya, teman-teman. Vokal O bawah bertemu dengan di sampingnya adalah vokal apa ini? Sampingnya ini. Ini adalah vokal. A. Nah, vokal A. Betul ya. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia kita coba eja ya. Jika ada vokal O ya, O, nih sorry. Mana nih? O ditambah dengan A, maka kita membacanya gimana? Membacanya bukan OA. Ini kan OA ya, teman-teman. O ditambah dengan A. Anda baca dari kiri dulu. Dari kiri ini kan vokal O. Nih ya. Tambah dengan vokal A. Ini kan kalau kita eja OA seperti ini. Tetapi membaca yang benarnya bukan OA. Tapi adalah langsung WA seperti ini. Untuk penulisannya gimana, Sam? Penulisannya Anda dari iyang dulu. Anda tuliskan iyang. Sorry. Kita tuliskan iyang seperti ini. Kemudian tulis vokal O bawah begini ya. Setelah vokal O bawah Anda tambah vokal A di sampingnya. Nah, seperti ini ya. Jadi sampingnya langsung tuliskan vokal A seperti itu. Jadi untuk iyangnya cukup satu ya, teman-teman, jangan dua ya. Jadi jangan dua Anda nulisnya. Misalkan Anda nulisnya begini. Vokal O terus vokal A begini. Ini nggak ketemu nanti. Salah ya, bukan seperti ini, teman-teman. Oke? Yang benar adalah Anda penulisannya langsung. Jadi setelah vokal O bawah seperti ini, Anda langsung ke vokal A. Makanya pengejaannya juga adalah O dengan A dibaca wa. Jadi dibacanya langsung wa, bukan oa tapi dibacanya wa. Seperti itu. Silakan sambil diisi ya Robun di buku Anda. Bisa ya? Bisa Mas Rizal dan Bisa, Pak. Katriana? Oke, silakan Bisa, Pak. sambil diisi.
Sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah, kita lanjut ke bawah, teman-teman ya. Di sini setelah tadi kita membaca ua, di sini ada lagi ya. Ini gabungan antara, kalau kita tuliskan ini ya, hangelnya adalah vokal o ini, teman-teman, ditambah dengan vokal e. Tadi kan di atas ada vokal e ya. Nah, yang ini tambah dengan e. Jadi ada o ditambah dengan e ya. Maka terjadilah huruf yang namanya seperti ini. Huruf bentuknya begini, ini gabungan tadi ya, antara vokal O dengan vokal E. Bunyinya gimana? O dengan E dibaca apa? Dibaca OE atau dibaca W? Dibacanya adalah W. Ya. Kalau latinnya itu kan O ditambah dengan E, seperti ini ya. Maka kita bacanya bukan OE, tapi dibacanya adalah W langsung, seperti itu. Jadi Anda perhatikan hurufnya, bacanya itu mulai dari kiri ini ya. Dari sini dulu ya, teman-teman. Dari sini terus ke samping. Ya, untuk mengejanya O dengan E berarti W dibacanya seperti itu. Bisa ya? Penulisannya sama, vokal O bawah, vokal O bawah ditambah dengan vokal E seperti ini. Jadi kita bacanya adalah W. Silakan sambil ditulis. Juga sama ya, vokal O bawah dan E. Jadi dibacanya W. Satu lagi, vokal O bawah ditambah dengan E. Begini. Silakan diisi, teman-teman. Sudah diisi? Sudah. Y, wa, W itu ya, teman-teman. Y ini kan. Y, Y, kemudian wa ditambah dengan W seperti itu. Silahkan diisi. Sudah? Kalau sudah, kita ke bawah, teman-teman ya. Yang ini. Ini ada gabungan lagi nih ya. Ini gabungan antara huruf apa ya, Rebun? Ini adalah huruf U dengan O ya. Jadi kalau kita tuliskan, ini asal muasalnya adalah dari vokal U seperti ini. Ya, ditambah dengan vokal O ya, teman-teman. O begini. Ya, cuma kan untuk iyangnya kita dihilangkan, jadi digabung. Maka penulisannya berubah menjadi vokal U langsung tambah dengan O seperti ini. Kalau dieja U dengan O kan dibacanya uwo, ya nggak? Cuman untuk pengucapannya U dengan O dibaca wo, teman-teman. Ini ya. Maka kita membacanya adalah wo. Seperti itu. Silakan sambil ditulis, teman-teman. Ada wa, we, dan wo. Yang ini ya. Ini adalah wo. Seperti itu. Wo. Kemudian satu lagi. U dengan O dibaca wo. Seperti ini. Dibacanya adalah wo. U dengan O dibaca wo. Tadi O dengan A dibaca wa. O dengan E dibaca W. Seperti itu. Silakan sambil diisi, teman-teman. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke bawah. Ada lagi ya. Sini ada berapa nih total? 10 ya. Coba kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 11, teman-teman ya. Jadi ada 11 huruf ini.
Ini berarti di nomor 7 ya Robun. Nomor 7 ini. Nomor 8 sorry ya. Nomor 8 ini bunyinya adalah U dengan E. Ya. Jadi ini gabungan antara vokal U. Yang sebelah kiri kan vokal U ya teman-teman. Vokal U ditambah dengan vokal E ini ya. Nah E yang ini bunyinya E teman-teman. Vokal U dengan vokal E, kita bacanya gimana? Nah, kan ada vokal U nih dalam bahasa Indonesia ya. Kita vokal U ditambah dengan vokal E seperti ini. Kita bacanya gimana? Bacanya bukan UE, tapi dibacanya adalah langsung W. Ya, dibacanya langsung W seperti itu. Penulisannya gimana, Sam? Sama ya. Seperti yang lain. Jadi Anda tuliskan I yang dulu, kemudian vokal U. Ya, Anda tuliskan I yang dulu, kemudian vokal U seperti ini, kemudian tambah dengan vokal E seperti itu. Silakan sambil diisi teman-teman. U dengan E dibaca W. Ya. U dengan A. Nah, nanti ada lagi seperti itu. Silakan sambil diisi U dengan E seperti ini ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah kita lanjut ke bawah teman-teman ya. Ini selanjutnya yang bawah. Ini ada vokal apa? Saya coba tanya Mas Rizal. Ini gabungan dari vokal apa saja? Ada dua nih. Berarti vokal Vokal U sama I. betul ya. Ada vokal U ya. Sorry. Vokal U ditambah dengan vokal I. Ini dibacanya berarti gimana Mas Rizal? Dibacanya UI atau WI? Dibacanya adalah? Dibacanya Wi. Ya, dibacanya adalah langsung teman-teman. Wi, seperti ini ya. Jadi kalau ada vokal U ditambah dengan vokal I, maka dibacanya langsung wi. Bukan UI, tapi dibacanya adalah wi. Seperti itu. Bisa ya? Bisa dipahami ya, Yorobun? Kalau bisa, silakan Anda isi, teman-teman ya. Penulisannya adalah vokal U dulu ditambah dengan vokal I. Seperti ini. Bisa? Saya yakin bisa, teman-teman ya. Silakan. Vokal U ditambah dengan vokal I dibacanya adalah wi seperti ini. Silakan teman-teman. Sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah kita lanjut ke bawah ya, yang bawah ini juga sama ya. Ini ada vokal O, ya Robun. O bawah ya. Kalau kita tuliskan kan O bawah seperti ini ditambah dengan vokal I ya, sama. Sama dengan vokal I seperti ini. Dibacanya bukan OI, tapi dibacanya adalah langsung wi seperti ini. Tapi untuk pengejaannya, oh ini ada O dengan I, maka kita bacanya wi seperti itu ya. Jadi bacanya bukan OI, tapi dibacanya adalah langsung wi. Seperti itu teman-teman ya untuk penjelasan vokal rangkap. Penulisannya gimana Sam? Penulisannya sama teman-teman. Mulai dari vokal O dulu. Ya, Anda tuliskan vokal O dulu tambah dengan vokal I seperti ini. Kemudian ada lagi vokal O tambah dengan vokal I. Satu lagi vokal O ditambah dengan vokal I seperti ini. Ya, silakan diisi.
Sudah? Sudah diisi ya, Sudah, Robun? Pak. Oke. Kalau sudah, saya coba tanya Kak Triana. Halo Kak Triana. Halo sayang. Ya, Kak Triana. Ini ada huruf apa? Ada 2 huruf nih. Huruf E sama Ya, I. betul ya. Ada vokal E ditambah dengan vokal I. ya, betul. Ada vokal E ditambah dengan vokal I. Jadi kalau kita gabung gimana dibacanya vokal rangkap ini? E. Nah, dibacanya adalah EI seperti ini ya. Tapi nanti menyesuaikan karena untuk EI itu berubah-ubah bunyinya. Bisa dibaca EI, bisa dibaca I. Ya, bisa juga dibaca E. Nanti tergantung penempatan seperti itu. Yang jelas di sini ada vokal E ditambah dengan vokal I, maka kita membacanya adalah EI ya, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau ada vokal E, penulisannya vokal E dulu seperti ini. Aduh, sorry. Ini vokal E ditambah dengan vokal I langsung seperti ini. Jadi I-nya tuh di sampingnya. Tidak boleh nempel ya. Jadi untuk antara E dan I tidak boleh nempel. Seperti itu. Oke, silakan sambil diisi teman-teman ya. Ada 11 E dengan I seperti ini. Kemudian ada lagi E dengan I seperti ini. Silakan diisi teman-teman. Oke, ada 11 ya dari Y, Y, Wa, We, Wo, E, dan I. Seperti itu. Wa, We, Wo, Wi, Wi, E, dan I. Oke, silakan ya. Sudah diisi semua ya? Sudah diisi belum ya, Robert? Sudah, Pak. Kalau Sudah, sudah, Pak. saya minta tolong Anda, saya beri waktu berapa nih? 7 menit ya, untuk menghafalkan 11 huruf ini. Silakan ya. Dari E, Y, Wa, We, Wo, Wi, Wi, Ei terakhir. Seperti itu. Silakan dihafalkan. Pastikan Anda paham untuk mengejanya ya. Oh, ini ada O dengan A dibaca Wa. Kemudian ada lagi O dengan E dibaca We. Seperti itu. Silakan.
Sudah hafal? Mas Rizal, Kak Triana sudah hafal? Insya Allah, Sam. Sudah ya? Oke, kalau sudah mulai dari Mas Rizal dulu. Kita coba ya. Saya coba hapus dulu ininya. Oke, ini ya. Mas Rizal, silakan sampaikan mulai dari atas ya. Silakan ditutup bukunya, kemudian sampaikan dari atas dulu. Siapa? E, Mm-mm. Terus? Y, Terus? E, Terus? Y, Yang ini? W, Terus bawahnya? W, Betul. Yang ini? W, Yang ini? W, Terus? W, Yang ini? W, Yang ini? Euy, Betul. Yang ini Mas Rizal. Y, Ya, yang ini. Y, Sama yang ini. E, Betul yang ini. W, Oke, yang ini. W, Oke, betul yang ini. W, Yang ini. W, Iya, yang ini. W, Betul, yang ini. W, Yang ini. Terakhir. Euy. Iya, ingat ya Mas Rizal. Paham ya Siapa? cara mengejanya paham? Yang ini tadi dibaca wa. Ini gabungan dari vokal apa? Dari vokal O sama A. Oke, betul ya. Dari kiri dulu ya. Kiri Ya, adalah vokal O tambah dengan kanan vokal A. Berarti OA dibacanya adalah wa langsung. Seperti itu. Bisa ya. ya Mas Rizal? Bisa, Sam. Ya, terima kasih. Kak Triana, silakan dibaca dari atas. Bukunya ditutup. Ya, Sam. E, Terus. Y, Mm-mm. E, Mm. Y, W, Mm. W, Wo, W, Wi, Wi, Euy, Iya, betul ya. Yang ini Kak Triana. E, E. E, Yang ini. itu Y, Yang ini. E, Yang ini. W, Yang ini. W, W, Wo, Wi, Euy, Iya, betul. Yang ini Kak Triana. Ini dibacanya apa tadi? Wo, Penjelasannya gabungan dari gabungan dari U sama E gitu. U sama Gabungan U sama O. O. Ya, betul ya. U sama O kita bacanya adalah wo seperti itu. Sampai sini paham ya, teman-teman, untuk vokal tunggal dan vokal rangkap? Paham? Oh, Sam. Oke, kalau paham saya coba tes dulu, teman-teman. Mohon ditunggu. Oke, mulai dari Mas Rizal ya. Terlihat nggak gambarnya? Terlihat ya Mas Rizal? Eh, Silakan. yang Yang bentar, atas. Sam. Mulai dari Nge-lag. atas. Oh iya, Ya. Dari yang atas silakan. yang mana, Sam? Sebentar. Ini nge-lag kayaknya. Sebentar. Yang Belum muncul ditunjuk ya? Belum muncul. belum muncul, Sam. Katriana muncul nggak gambar saya? Belum, Sam.
Belum ya? Oh iya, oke. Sorry sebentar, saya belum berbagi layar ininya. Oke, ditunggu. Oke, ini ya, saya coba berbagi layar lagi. Terlihat? Ya, terlihat. Oke, Sam. Terlihat. silakan, Mas Rizal dari atas. Itu yo, Ini, o, ini, yo, ini. u Betul. Ingat-ingat ya, kalau U garis tengahnya ke ke bawah. bawah membelakangi iyang seperti itu. Yang ini, Mas Rizal. Yu, Betul, terus. Ini, e, yang ini. i, Betul, yang ini. a, Terus, ya, terus. o, Betul, yang ini vokal rangkap nih. wi, E dengan I dibaca EI. maaf, Ya, Sam. EI ya. Ya, Yang ini vokal rangkap apa ini? e, Ya, betul. E ya, inget-inget yang ini. Vokal rangkap apa ini? w, Ya, betul. Ada U dengan E. Kita bacanya adalah W seperti itu. Yang ini hmm. Enggak, apa ini? Adalah kurang. B. biep ya. Oh, Belum, 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 belum. Belum. Ini belum. Nah, yang ini, sorry, sorry. Yang ini Sam. Eh, dibacanya wo, eh, wa, nah, O dengan A dibaca wa, betul yang ini. wo, Yang ini ei, ya ini adalah E, yang ini e, betul. Oke, habis ya Mas Rizal. Ya, bisa diulangi yang ini tadi ya masih agak ini kebingungan. Cuma yang ini wa, dibaca. Terus yang ini, wo, yang ini, ei, yang ini. e. Oke, ingat ya. Kak Triana, silakan. Dari sini. Gimana Kak Triana? Yo. Oke, yang ini. Dekatkan lagi suaranya ya, tidak terdengar di sini. O. Yang ini O, betul yang ini. Yo. Yang ini? U. Ya, betul. Yang ini? U. Yang ini? E. Yang ini? I. Yang ini? G. Iya, ini adalah huruf G. Oh iya, sorry, sorry, ini belum. Yang ini? Itu A. Ya, betul. Yang ini? Ya. Ya, yang ini? E. Apa ini? Adalah? E. O. Oh ya, ulangi dari atas coba. A. A, terus yang ini? A. Ya, betul. Yang ini? O. Oh, betul. Kak Triana pakai headset. Iya. Headsetnya bisa dicabut dulu ya. Suaranya noise. Headsetnya. Coba halo. Udah, Sam. Nah, ini lebih jelas ini ya suaranya, jadi tidak noise. Yang ini Kak Triana, dibantu baca vokal rangkap. Ei. Terus yang ini? E. Iya, betul yang ini. Wo. U dengan E dibaca. W. Ya, betul ya. U dengan E dibacanya adalah W seperti ini. Betul ya? Yang ini Kak Triana.
Wa. Wa, terus We. U dengan O dibaca. Wo. Nah, ulangi dari atas. We. Ini huruf apa? Huruf pertamanya yang sebelah kiri. Wa. O ya, ini kan O tambah dengan A, betul dibacanya adalah wa, betul. Yang ini ada U dengan O dibacanya. Wo. Ya, betul. Yang ini Ei. betul. Yang ini huruf apa? E. Iya, bisa diulangi dari atas coba. Wa. Wa, terus. We. Kok W? Wo. Nah, wo ya. Yang ini Wa. Wo. Ei. terus terakhir adalah E. nah, ya, betul teman-teman. Seperti itu. Oke ya. Bisa dipahami ya untuk pembahasan yang tadi. Bisa Mas Rizal dan Kak Triana? Bisa, Bisa, Sam. Sam. Oke. Kalau bisa untuk yang bawah ini ya. Ini kalau misalkan saya lanjutkan nanti yang lain kasihan ketinggalan ya, agak jauh. Sebenarnya target pertemuan pertama Anda bisa menghafal 21 huruf ini. Vokal tunggal dan vokal rangkap. Tadi teman-teman sudah hafal ya. Berarti tugas Anda sekarang adalah ini. Hafalkan huruf konsonan. Ini namanya adalah giok. Ya. Silakan tulis namanya teman-teman. Di buku Anda lah, di buku Anda ya. Atau Mas Rizal sambil nulis huruf konsonannya ya. Siap, Sam. Ini ya. Silakan. Giok ya, ini namanya giok. Bentuknya seperti ini. Silakan sambil ditulis, Mas Rizal. Oke, ini ya. Yang kotak ini namanya miem. Oke. Silakan ditulis dulu Mas Rizal. Bentuknya seperti ini. Namanya adalah giok ya. Nanti di buku itu namanya GK disingkat ya, teman-teman. Oke, silakan ditulis dulu. Sudah, Sam. Oke, sudah ditulis. Nyampe miem. Real. Oh, nyampe real. Oke, lanjut ya. Nih, miem. Kemudian yang ini namanya adalah biep. Kak Triana diisi ya namanya. Ya, Sam. Oke, silakan. Oke, silakan ditulis dulu ya, Yorobun. Sudah diisi? Mas Rizal sudah diisi? Ditulis? Belum, Sam. Oke, silakan. Sudah, Sam. Oke.
mana? Ciut. Becit. Oke. Selanjutnya ini ya. Ini ada 14 teman-teman, banyak ya. Oke, di buku kayaknya yang terakhir itu salah ya. Kak Triana, di bukunya itu yang terakhir itu piep juga ya. Silakan diganti. Yang ini diganti jadi H ya. Kalau di buku tuh ininya akhirannya tuh piep lagi. Jadi sama kayak yang ini. Jadi Sama piepnya kok, Sam. double. Hah? Sama Sama? kayak di layar. Iya, Masa? iya. Oke, silakan dibetulkan ya kalau berbeda. Namanya adalah hiat yang terakhir. Sudah diisi? Sam, saya Ya, tanya, ya. itu yang di atas itu tuh yang huruf hiat itu apa titik? Yang mana? Huruf hiat yang atasnya itu titik. Oh, ini Paling kita coba zoom ya. Ini bukan titik tapi seperti vokal O. oh, Nih, kayak gini ya. Yang ini kan? iya, Nah, silakan. siap. Sudah, Sam. Sudah ya. Baik, kalau sudah, ini tugas teman-teman adalah menghafalkan namanya ini, ya. Jadi namanya dihafalin dulu. Contoh yang ini. Ini namanya giok, gitu. Namanya giok. Yang ini namanya adalah nien. Yang ini diget. Ini adalah real sampai dengan terakhir tadi adalah hiet ya, teman-teman. Untuk penjelasannya nanti kita di sesi 2 ya, sampai dengan ke ini, teman-teman. Bab 2 suku kata ya. Besok nanti sesi 2 jam setengah 8 malam kita akan lanjutkan bersama dengan teman-teman yang lainnya yang berhalangan hadir. Karena kalau saya lanjutkan sekarang, kasihan mereka ketinggalannya terlalu jauh nanti ya. Target pertemuan pertama adalah teman-teman hafal vokal tunggal dan vokal rangkap. Kemudian di sini saya berikan PR Anda untuk menghafalkan nama daripada huruf konsonan tunggal. Ini ya namanya. Giok, nien, diget, riel, miem sampai dengan hiet. Oke? Bisa ya? Bisa dipahami ya untuk tugasnya ya? Bisa, Bisa, Kak Sam. Triana? Oke, kalau bisa, Sam. untuk pertemuan hari ini, pertemuan pertama, saya rasa cukup teman-teman ya, karena pemahaman Anda bagus. Jadi saya ucapkan terima kasih. Dan nanti malam wajib hadir. Kenapa? Karena nanti malam materinya akan sedikit sulit ya. Jadi teman-teman diwajibkan untuk hadir seperti itu ya. Maaf, Sam. Ya. Saya kerja siang, nanti sampai malam kayaknya nggak bisa hadir. Oh, pulangnya jam berapa? Pulang jam 10 malam. Jam 10 Jam malam. setengah 11 malam. Tapi nanti nonton video recordnya ya. Iya, siap, Sam. Oke. Hari Minggu sip berapa? Hari Minggu sih pagi. Oh, si pagi. Berarti nggak bisa masuk paginya. Iya, soalnya itu retail, kerja di retail, Sam. Oh, iya, iya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti, tapi Minggu malam Senin bisa ya? Bisa, Sam, Oke, diusahakan. siap. Nggak apa-apa. Yang penting, tadi ya, pesan dari saya, kalau misalkan berhalangan hadir, wajib menonton video recordnya. Seperti itu. Oke? Siap, Sam. Bisa ya? Oke, kalau bisa, saya ucapkan terima kasih untuk Kak Triana dan Mas Rizal yang sudah hadir. Silakan nanti dihafalkan huruf konsonannya, ini nama-namanya ya, untuk penjelasannya nanti malam. Dengan siswa yang hari ini berhalangan hadir. Seperti itu ya. Itu saja dari kita teman-teman untuk pertemuan pertama kali ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan. Cukup, Sam. Cukup ya. Kak Triana ada pertanyaan? Cukup, Sam. Oke, kalau cukup saya ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti dengan baik ya. Kemudian sudah on time juga, diusahakan. Kalau memang free, Anda wajib hadir, teman-teman. Kenapa? Karena setiap
pertemuan materinya berbeda, seperti itu ya. Kalaupun Anda berhalangan hadir, maka wajib menonton video rekodnya, seperti itu. Itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungmal gumapsmida, nyongi geseo. Silakan bisa meninggalkan meet.